sahabat pemilih tentu harus proaktif ya dalam mengikuti setiap informasi-informasi yang ada di KPU dan seputar tahapan-tahapan pemilu. Sebentar lagi tahapan pemilu akan mulai berjalan ya bulan Juni ya. Karena hari H sudah ditetapkan 14 Februari 2024. Halo sahabat pemilih, berjumpa bersama dengan kita di podcast pemilu. Ini adalah podcast yang perdana yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara atau PPMN. Dan juga kita kedatangan tamu yang spesial di episode perdana ini, yaitu Ketua KPUD Kabupaten Brebes, Bapak Muammar Riza Pahlevi, SIPMH. Assalamualaikum Mas Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya beliau ini adalah Ketua KPUD Kabupaten Brebes masa jabatan 2018 sampai 2023 dan asli putra daerah Kabupaten Brebes. Basic beliau sebelumnya juga adalah wartawan ya di Radar Tegal, termasuk juga diangkat menjadi redaktur ya. Yang menarik juga beliau sudah menelurkan buku ya, sejarah DPRD Kabupaten Brebes dari masa ke masa. Wah, tentunya ini sangat menarik ya. Saya beri kesempatan untuk Mas Riza untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa podcast pemilu. Oke, terima kasih Mas Lukman. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Muammar Riza Pahlevi, biasa dipanggil Reza ya. Nama pekennya yaitu Reza ya. Jadi di dunia jurnalis, di dunia pekerjaan, semuanya memanggil Reza. Kalau Muammar itu di dunia kampus, di dunia sekolah. Kalau Pahlevi di kampung, beda lagi. Beda-beda ya. Beda-beda. Ya, kebetulan saya diamanati menjadi ketua KPU selama 2 periode ini. Periode pertama 2013-2018, kemudian periode kedua ini 2018 sampai 2023 yang akan datang. Dan sebelumnya tadi yang sudah disampaikan, saya sebetulnya wartawan di Radar Tegal dari tahun 2003 sampai 2013. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Mas Reza. Jadi saat ini kan sedang beredar isu ya di media sosial, termasuk juga saat ini sedang berlangsung demo ya terkait dengan isu penundaan pemilu dan juga 3 periode. Itu bagaimana dari penyelenggara pemilu menyikapi hal tersebut? Kita di penyelenggara pemilu sebenarnya biasa-biasa saja ya menyikapi isu itu, karena kita kan bekerja sesuai dengan undang-undang ya. Toh mereka yang menyuarakan isu penundaan pemilu juga siap-siap untuk 2024. Nah, jadi agak-agak gimana gitu ya. Tetapi sebenarnya begini, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPU, bahwa yang menentukan hari H pemilu itu adalah KPU, dan KPU itu sudah menetapkan hari H pemilu. Tanggal berapa ya? Ya, ini tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan itu sudah dikeluarkan surat keputusan KPU nomor 51 tahun 2022 ya. Januari kemarin sudah ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, DKPP dengan Komisi 2 DPR RI serta dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi semuanya sudah sepakat pemilu serentak 2024 itu diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024 dan itu sudah sah ya. Jadi isu itu sebenarnya ketika kita melihat kewenangan KPU otomatis musnah dengan sendirinya, buyar dengan sendirinya ya. Karena KPU sudah menetapkan hari H. Kemudian terkait dengan pilkada itu juga sudah diatur undang-undang bahwa pilkada
2024 itu digelar di bulan November tahun 2024. Tanggalnya juga sudah disepakati tanggal 27 November begitu. Jadi nanti pemilu dulu, baru nanti pilkada serentak. Jadi nggak bareng ya antara pilkada dengan pemilu. Jadi nanti pemilu 24 itu masih sama dengan pemilu 2019 yang lalu ya. Ada pemilihan presiden, anggota DPD, kemudian DPR RI, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten kota ya. Ada 5 jenis pemilihan yang nanti masyarakat harus coblos satu persatu ya dari 5 surat suara tadi. Oke, sahabat pemilih ya, tadi sudah dijelaskan secara gamblang bahwa sudah fix ya dari penyelenggara pemilu menentukan tanggal 14 Februari 2022 untuk pemilu serentak. Jadi di media sosial kita harus lebih bijak lagi. Di sini sudah gamblang sekali dari penyelenggara pemilu untuk menentukan tanggal tersebut. Kemudian di sini kan tahun 2024 nanti akan banyak pemilih pemula ya. Pemilih pemula yang memang mereka belum pernah memilih. Termasuk juga yang pensiunan tentara ya, juga mereka menjadi pemilih pemula. Nah, ada beberapa pertanyaan juga dari para calon pemilih yang masih sering muncul dan butuh jawaban terkait teknis dari pemilu 2024. Mulai bagaimana agar bisa menggunakan hak suara, kemudian cara mencoblos yang sah hingga rekapitulasi suara. Itu apa saja terkait itu? Ya, terkait dengan hak-hak pemilih ya, tentu mereka yang mempunyai hak memilih itu adalah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat ya, sudah memenuhi syarat. Yang pertama berusia 17 tahun. Jadi pada tanggal 14 Februari 2024 itu sudah berusia 17 tahun. Kalau kurang 1 hari? Kalau misal tanggal lahir 15 Februari, ya berarti ini kan kalau kita hitung mundur ya 14 Februari 2024. Berarti dia paling lambat lahir 14 Februari 24 dikurangi 17 berarti 2007 iya. 2007 ya. Jadi maksimal minimal kelahiran 14 Februari 2007 ya. Jadi kalau lebih dari 14 Februari 2007 berarti belum ya belum punya hak. Tetapi di undang-undang ada syarat tambahan lagi yang sudah menikah atau pernah menikah tapi umurnya di bawah kurang dari 17 tahun, itu mereka punya hak pilih. Tetapi kita tidak menganjurkan ya, saya umurnya belum 17 tahun biar punya hak pilih, nikah dulu. Nah, ini kita tidak menganjurkan. Nikah dulu biar milih ya. Kemudian tadi ya, kalau yang tentara tentu masih tentara aktif, itu nggak punya hak pilih ya. Tentara, polisi itu harus pensiun dulu ya, setelah pensiun baru punya hak pilih. Kemudian syarat berikutnya antara lain memiliki KTP elektronik. Nah, ini penting ini menjadi salah satu syarat berikutnya ya, memiliki KTP elektronik, karena itu bagi pemilih pemula yang sekarang sudah masuk usia 17 tahun segera rekam, kemudian bisa memiliki KTP elektronik ya. Kan salah satu syaratnya kan sama itu kan ya, berusia 17 tahun ya untuk memiliki KTP elektronik. Itu bisa segera ya, mereka bisa menghubungi kantor-kantor kecamatan di domisilinya masing-masing ya, direkam, kemudian nanti menunggu cetaknya ya. Ini prosesnya agak lama ini untuk cetak ektp. Nah, ini kita juga sangat berharap dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil
supaya membuat gebrakan ya ke sekolah-sekolah ya, ke SMA khususnya SMA SMK, untuk mereka yang sudah memasuki usia 17 tahun bisa jemput bola ke sekolah ya, melakukan perekaman di sekolah-sekolah, sehingga saat berusia 17 tahun mereka bisa dapat kado terindahnya itu berupa KTP elektronik. Nah, ini sangat menarik sebenarnya programnya, cuma di Kabupaten Brebes belum ya. Belum berjalan. Jadi pengalaman kemarin pada tahun 2019 terkait pemilu serentak untuk KTP elektronik ya. Mungkin bisa menjadi evaluasi ya, karena pada tahun kemarin itu kan sepertinya dadakan, bahkan ada pas yang sebelum hari H itu dadak mereka bikin KTP elektronik. Itu apa upaya yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Brebes bersama dengan Dinduk Capil itu apa saja? Dari dulu sudah kita sosialisasikan terkait dengan syarat kepemilikan KTP elektronik ini ya, agar masyarakat juga mulai sadar diri pentingnya adminduk ya, administrasi kependudukan. Bahkan kita dulu juga turun bareng dengan Distrik Capil ke desa-desa ya, melakukan perekaman. Yang cuma kan penduduk ini kan juga dinamis ya, yang tahun kemarin belum wajib, sekarang sudah wajib KTP. Jadi tadi yang disampaikan terkait dengan pemula tadi ini kan jumlahnya sangat dinamis sesuai dengan tanggal lahir tadi ya, 14 Februari 2007 ya, minimal itu yang wajib. Ini kaitannya dengan daftar pemilih tetap ya, atau DPT, karena ada juga seseorang yang dia memiliki hak suara untuk memilih, namun sampai hari H itu belum mendapatkan undangan untuk mencoblos. Itu bagaimana prosedurnya? Jadi KPU saat ini juga sudah punya aplikasi namanya Lindungi Hakmu. Bisa diunduh itu di Play Store ya, Lindungi Hakmu. Masing-masing warga negara bisa mengecek secara pribadi ya, dengan mengetik NIK masing-masing ya, di provinsi mana, kabupaten mana, desa mana, cari ketemu langsung. Nanti kalau belum terdaftar segera lapor ke KPU. KPU Provinsi Jawa Tengah kemarin baru saja meluncing aplikasi lapor KPU. Kalau lapor Pak lapor itu, Pak itu salah satu televisi ya, ini lapor KPU salah satunya itu terkait dengan bagi warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih. Nah, beberapa kasus mereka sudah punya hak tetapi tidak terdaftar. Ini memang kita menjumpai itu ya. Pertama, mungkin ketika proses penyusunan daftar pemilih ya, mulai dari DPS maupun DPT, dia belum punya EKTP, mungkin satu itu. Kedua, dia pindah domisili, tadinya di desa A pindah ke desa B. Nah, pada saatnya nanti kita kan ada petugas coklit ya, pantarli coklit atau pantarli. Nah, di situ kadang tadi warga yang pindah itu kadang tidak mengurus secara administrasi, pindah asal tidak bisa seperti itu ya kan? Namanya masih ada di namanya masih tercatat di desa asal, alamatnya juga masih di desa asal. Tapi dia sudah pindah secara, bahkan sudah beranak pinak ya, misalnya di rumah istrinya di desa yang lain, tetapi secara administrasi dia belum pindah. Lah, oleh warga setempat di desa asal, dia sudah nggak bertempat di situ kan, sudah pindah di desanya, akhirnya dia dicoret karena dia warga petugas tadi mungkin berpikiran dia sudah terdaftar di desa istrinya sehingga dia dicoret. Sementara dia tidak proaktif untuk ngecek ya kan, padahal setiap saat kita
umumkan kan, DPS, Iya. DPT, minimal di balai desa yang tercetak ya. Nah itu tadi kalau untuk ngecek secara Online. langsung online ada di Lindungi Hakmu ya. Nah itu sehingga dari kasus itu yang saya amati akhirnya bahasa Brebes ke kapiran ning desa asalnya Nggak bisa. nggak terdaftar, di desa tujuan dia pindah juga tidak terdaftar. Nah ada juga yang akhirnya terdaftar double ganda ya, desa didaftar di desa B didaftar juga. Nah ini yang kadang menyulitkan petugas kita ya dalam penyusunan daftar pemilih. Ini sebenarnya orang ikutnya mana, desa A apa desa B. Nah, oleh karena itu kita sangat berharap kepada masyarakat untuk sadar adminduk tadi ya. Ketika memang sudah pindah domisili, segera administrasi kependudukannya itu diurus. Tadi malam kebetulan ada yang messenger di Facebooknya KPU. Tadinya orang Brebes, kemudian pindah ke Cirebon, Kabupaten Cirebon. Nggak tahu persoalan yang dihadapi, saya tidak tahu, tetapi NIK-nya memang Brebes karena memang tadinya orang Brebes, pindah di Cirebon, otomatis saya katakan bahwa NIK itu dimanapun kapanpun itu sama. Nah ini nggak tahu ada persoalan apa, dia dinyatakan tidak memenuhi syarat apa-apa gitu ya di Kabupaten Cirebonnya, karena NIK Jawa Barat itu depannya 27 sementara Jawa Tengah kan 32 3329. iya 33. Nah, sehingga terjadi persoalan, nggak tahu yang dimarahi KPU. Jadi seperti itu ya. Seperti itu ya, dan masyarakat harus paham, ini banyak yang belum paham, bahkan kayaknya pegawai di kecamatan tersebut kayaknya nggak paham ya terkait dengan keberadaan satu nik tadi. Kalau Jawa Barat sekian, kalau Jawa Tengah sekian, hingga akhirnya dia nggak tercatat termasuk Pilkades yang sekarang mungkin sedang sedang dipersiapkan. Aturan di Pilkades dengan di KPU dengan pemilu tentu berbeda. Dasarnya undang-undangnya berbeda ya. Kalau pemilu undang-undang pemilu, kalau Pilkades undang-undang desa ya kan. Cuma kadang banyak orang yang nggak tahu ini KPU-nya gimana, saya Iya betul, biasanya seperti itu. Sekali lagi saya sangat berharap ini masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan, sehingga tadi kasus-kasus tadi bisa diminimalkan. Cek Lindungi Hakmu, kalau memang belum terdaftar segera lapor dengan menunjukkan KTP elektronik. Saya kira itu Mas. Iya. Terus ini terkait dengan, masih kaitannya dengan KTP. Ada seseorang yang KTP-nya sudah sesuai domisili, namun belum masuk daftar pemilih, dan dia memang belum sempat untuk cek di Lindungi Hakmu atau mungkin cek di yang terpampang di balai desa. Ini infonya pada tahun kemarin juga kan bisa menggunakan KTP tersebut, tapi hanya di 1 jam terakhir, biasanya cuma pas pemilihan presiden. Apakah benar seperti itu? Jadi begini, terkait mereka yang belum terdaftar di dalam DPT, ya kan, itu masih bisa menggunakan hak pilihnya DPTB ya. Jadi dengan menunjukkan KTP elektronik di daerah asalnya masing-masing sesuai dengan alamat yang ada di KTP tersebut. Jadi ini harus bisa dipahami ya. Ketika menunjukkan KTP itu tidak terdaftar di DPT ya, itu di desa atau alamat yang sesuai dengan KTP tersebut. Jadi kalau misalnya di desa apa ini ikutnya? Rengas Bandung misalnya sesuai alamat KTP elektronik desa Rengas Bandung. Iya, dia bisa milihnya di desa Rengas Bandung. Tidak bisa di tempat yang lain. Nah ini yang
dulu sempat ada hoax ya ketika pemilu 2019 ya, itu sempat ada hoax pokoknya dengan menunjukkan KTP elektronik bisa nyoblos di mana saja. Nah, ini yang keliru ya. Kalau sesuai dengan DPT ya sesuai dengan TPS-nya masing-masing di mana dia terdaftar. Kemudian kalau belum terdaftar di DPT, dia segera lapor di PPS di desa tersebut, sehingga nanti dia akan masuk di dalam daftar pemilih tambahan ya kan, yang menunjukkan KPP. Nanti dia akan ditunjukkan ke TPS yang paling dekat dengan rumahnya ya. Ini TPS yang paling dekat dengan rumahnya sesuai dengan RT RW-nya. Jadi sekali lagi untuk pengguna KTP elektronik itu hanya bisa digunakan di alamat yang sesuai dengan KTP yang bersangkutan, tidak bisa di sembarangan. Nah, kemudian misalnya ini kebetulan kan warga Brebes banyak yang merantau ya, terkait dengan hampir 30% ini penduduk Brebes ini kan merantau di luar kota ya. Padahal karena anak sini desa juga. Misalnya pas hari H pemilu itu tidak bisa pulang. Beberapa hari sebelumnya kayaknya saya nggak bisa pulang ini, ongkosnya nggak ada, waktunya kan meskipun hari H pemilu itu hari yang diliburkan cuma cuma 1 hari ya, waktunya sangat mepet untuk pulang pergi, paling nggak harus 3 hari, izinnya susah dan sebagainya. Maka dia tidak bisa menggunakan hak pilih sesuai dengan alamat di mana dia terdaftar. Dia bisa tetap menggunakan hak pilihnya ya ini dengan cara pindah memilih. Nah, pindah memilih terus terus priben caranya pindah memilih, apanya kudu balik di situ apa priben? Tidak. Nah, jadi dia bisa mendatangi KPU di mana dia saat merantau tersebut, KPU atau PPK atau PPS. Pak, saya terdaftar di sini di TPS Desa Rengas Bandung misalnya. Cuma saya sekarang kan posisinya di sini di Depok misalnya. Maka dia datang ke Depok, KPU Depok atau PPK mana yang dia dekat rumah. Saya pengen memilih. Nah, KPU setempat atau PPK setempat itu bisa membuatkan surat pindah memilih yang nanti akan dikirim ke KPU Kabupaten Brebes. Nah, sehingga nanti di sini akan kita coret karena dia sudah pindah ke Depok. Cuma di Depok tidak bisa memilih 5-5-nya. Oh iya, paling itu aja ya. Ya, ini harus dibedakan ketika pindah memilih, ini ada kriterianya. Kalau di luar provinsi, keluar provinsi ya, ini kan Brebes Jawa Tengah, Depok Jawa Barat, ini kan berarti sudah melewati provinsi, sudah beda provinsi, maka dia hanya bisa memilih calon presiden saja, 1 surat suara ya, hanya bisa memilih 1 surat suara. Nah, sedangkan misalnya pindah memilih di Semarang, di kota Semarang, ini kan Brebes ke Semarang, ini kan masih dalam 1 provinsi. Nah, cuma Semarang dengan Brebes ini kan beda daerah pemilihan, ya kan. Kabupaten Brebes untuk DPR RI itu masuk dapil 9. Nah, dapil 9. Sementara Semarang kalau nggak salah dapil 1 atau dapil berapa ya. Sehingga beda dapil. Sehingga dia hanya bisa mendapatkan atau mencoblos 2 surat suara saja, yakni presiden dan DPD. Ya, DPD. Karena daerah pemilihannya DPD itu 1 provinsi. Jadi kalau dia pindah di provinsi masih lingkup provinsi Jawa Tengah, maka dia punya hak untuk memilih presiden dan DPD. Sementara DPR provinsi dan DPR kabupaten kotanya tidak bisa. Ya, jadi dia hanya dapat 2 surat suara. Nah, kalau misalnya dalam 1 dapil gimana? Misalnya dari Brebes ke Slawi, ya ini kan ya
karena sesuatu hal tidak bisa pulang misalnya di Brebes ke Slawi, apalagi sakit apa gimana ya di rumahnya yang ada di Slawi misalnya, itu bisa pindah memilih ya, karena masih dalam satu dapil, kebetulan dapil DPR RI dan DPRD provinsi ini sama, maka dia bisa menggunakan 4 surat suara ya, 1 enggak, kabupatennya enggak, karena dia sudah pindah kabupaten. Ya kan, udah beda kabupaten, jadi dia dapat surat suara presiden, DPD, DPR RI dan DPRD provinsi. Nah itu kalau pindahnya masih dalam dapil kabupaten kota, dia dapat 5-5-nya. Misalnya dari Kaligangsa pindah ke Songgo misalnya ya. Ini kan masih satu dapil, Brebes kecamatan Brebes, kecamatan Jatibarang, Songgom itu kan masih dapil. Itu masih dapat 5 surat suara. Itu kalau pindah memilihnya masih dalam satu dapil karena alasan tertentu ya, misalnya tadi lalu sakit, nggak bisa bepergian jauh dan sebagainya ya. Itu atau misalnya yang tugasnya, misalnya yang petugas rumah sakit, perawat itu kan biasanya nggak bisa, nggak libur kan, mereka akan melayani. Tetap, ya. Iya kan, melayani orang sakit ya kan, misalnya ini jam ini kebetulan saya lagi dinas, ini rumah saya di Songgo, misalnya dinas di rumah sakit Brebes misalnya, saya nggak bisa izin pulang, nanti pasiennya siapa yang nungguin, dia bisa pindah memilih, nanti akan dicarikan di TPS yang terdekat di rumah sakit begitu. Untuk pengurusan prosedur itu paling lambatnya itu kapan? Pas hari H atau kalau nggak salah 7H-7 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tidak bisa pas hari H. Nah ya itu kadang-kadang ada yang pas hari H minta pindah memilih. Jadi itu memang sudah direncanakan, ketika pindah memilih itu direncanakan jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk dadak. Iya, penyumpan maring bengi kudu maring Jakarta ke, sementara ngesuk coblosan. Nah, ya nggak bisa ujuk-ujuk seperti itu, harus jauh-jauh hari direncanakan. Kalau memang itu misalnya bepergian karena ada tugas, ada dinas dan sebagainya. Kalau kepentingan pribadi ya kalau bisa ditunda nanti setelah nyoblos, berangkatnya nanti setelah nyoblos. Nah, kalau bisa seperti itu ya lebih baik kan begitu. Mungkin terkait dengan isu hoax itu ya, saya juga masih punya pengalaman pada tahun 2014 saat itu menjadi anggota KPPS. Ada warga, memang warga situ, cuma KTP-nya kan Bogor. Dia ngotot, pokoknya kan di mana saja boleh nyoblos seperti itu pas hari H itu. Makanya mungkin itu salah satu yang termakan isu hoax itu ya. Ngotot bahkan, pokoknya saya harus memilih, ini katanya boleh semua di tempat ini. Ya, pengalaman 2019 kemarin ada 3 TPS di Kabupaten Brebes yang pemilu ulang gara-gara ada warga yang kayak gitu ngotot KTP-nya luar daerah, tapi memang dia asli situ ya, pas kebetulan pas hari H pemilu dia berada di situ, atau sudah pulang tapi administrasi kependudukannya masih yang lama. Nah, ini harus diwaspadai ya, jadi tidak boleh ujuk-ujuk seperti itu ya, bahwa meskipun dia asli situ desa tersebut tetapi dia masih terdaftar di luar kota ya sebelumnya dia harus pindah memilih dulu, atau sebelumnya dia segera mengurus ketika memang pindah kembali lagi ke kampung halamannya ya, administrasi kependudukannya segera diurus begitu ya. Jangan KTP-nya masih sana. Sehingga itu yang kemudian terjadi. Kalau ada warga luar daerah yang nyoblos di TPS tidak sesuai dengan alamatnya, itu menyebabkan pemilu ulang, dianggap tidak sah karena ada orang yang tidak terdaftar nyoblos di TPS tersebut. Nah, tidak terdaftar dan tidak menunjukkan KTP elektronik desa tersebut, itu menyebabkan salah satu pemilu ulang. Kan gawe repot ya kan, petugasnya ya, KPU nya ya
calon-calon liyane melu repot. Ya, hak tapi ada aturannya. Itu memang memilih itu memang hak, tetapi ada aturannya, nggak bisa sembarangan. Pokoknya bahasa pokoknya itu yang kadang bikin repot. Pemirsa, sahabat pemilih, kegiatan ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara atau PPMN, dan bertema podcast pemilu ini peran serta jurnalis warga PPMN Brebes untuk pemilu 2024 berkualitas. Pak Ketua, tadi sudah secara gamblang ya dijelaskan tentang kepemiluan dan juga bagaimana kita menghadapi isu-isu yang saat ini sudah berkembang ya. Apalagi tadi sudah dijelaskan tentang penundaan pemilu atau juga isu 3 periode. Lalu bagaimana petunjuk dari KPU terkait dengan isu-isu tersebut, karena banyak juga masyarakat yang terbawa isu-isu tersebut. Itu bagaimana tipsnya? Ya, terkait dengan beberapa hal khususnya isu-isu hoax ya, kita tentu harus waspada karena memang menjelang pemilu memang isu-isu hoax itu memang sangat banyak ya. Pengalaman 2019 yang lalu juga ribuan hoax yang menyerang KPU. Oleh karena itu kepada teman-teman pemilih ya, warga masyarakat Indonesia, ketika ada isu-isu atau informasi-informasi yang meragukan, bisa langsung cek ke KPU ya, jangan belum jelas kabarnya langsung share, begitu dapat info ini kayaknya menarik share, padahal informasi itu bisa saja menyesatkan ya, sehingga perlu ada konfirmasi terlebih dahulu ya ke KPU ya, atau bisa juga ngecek langsung ke media-media mainstream. Pemirsa, sahabat pemilu, tadi sudah kita bahas tentang kepemiluan, bagaimana untuk mengecek DPT. Ternyata bisa kita cek secara online ya Pak Ketua, di aplikasi Lindungi Hakmu ya. Kemudian juga tadi disampaikan untuk tertib administrasi, jadi tidak dadakan ya kepada masyarakat untuk mempunyai kesadaran memiliki data diri ya, termasuk KTP elektronik dan data yang lainnya. Dan yang terpenting juga di media saat ini atau perkembangan media saat ini, karena setiap orang itu hampir memiliki smartphone, itu agar lebih jeli lagi di dalam menyikapi informasi. Jadi saring sebelum sharing ya, disaring dulu agar tidak terbawa oleh informasi-informasi hoax. Pak Ketua, karena ini sudah di penghujung acara, untuk closing statement. Ya, yang jelas begini, sahabat pemilih tentu harus proaktif ya dalam mengikuti setiap informasi-informasi yang ada di KPU dan seputar tahapan-tahapan pemilu. Sebentar lagi tahapan pemilu akan mulai berjalan ya, bulan Juni ya, karena hari H sudah ditetapkan 14 Februari 2024, sehingga nanti masyarakat warga negara Indonesia yang punya hak pilih bisa memantau terus, khususnya melalui media atau medsos yang ada, baik dari KPU RI sampai KPU provinsi dan KPU kabupaten kota, bisa mengikuti medsos-medsos yang dimiliki KPU tersebut ya. Kemudian juga ketika ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui jejaring medsos tadi. Ini sangat mudah dan setiap saat juga kita akan beri jawaban ataupun penjelasan terkait dengan jawaban-jawaban dari masyarakat. Kemudian terkait dengan hak pilih tadi, saya sangat berharap pemilih ini yang khususnya yang belum punya EKTP bisa segera melakukan perekaman EKTP di Dukcapil atau di kantor kecamatan masing-masing ya, karena salah satu syaratnya itu kemudian nanti bisa proaktif untuk ngecek sendiri di daftar pemilih apakah sudah masuk atau belum ya, ini melalui aplikasi Lindungi Hakmu. Ini sangat penting, jangan sampai ada warga yang hak pilihnya
terputus karena tidak masuk DPT misalnya. Meskipun mereka masih punya hak dengan tetap menunjukkan KTP elektronik di alamat yang ada di KTP tersebut. Kemudian yang terakhir ini Mas Lukman, saya kira dalam pemilu ini kan untuk memilih pemimpin ya. Saya sangat berharap pemilih ini bisa benar-benar selektif, ya, menilai orang siapa yang kira-kira pantas dan layak untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi presiden, untuk menjadi anggota DPD maupun DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Ini supaya benar-benar selektif, jangan karena uang jatuhlah pilihan, tetapi harus benar-benar karena kemampuan dan aspirasinya, sampai sejauh mana dia nanti ketika terpilih. Makanya pemilu digelar 5 tahun sekali itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja pemimpin yang sudah terpilih 5 tahun sebelumnya. Saya kira itu Mas Lukman. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ketua yang telah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemilu. Kita tutup acara ini bersama jurnalis warga. Sukseskan pemilu 2024 yang berkualitas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.